warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nuyanti. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2023 dengan NIM 3820239196. Pada hari ini Selasa 5 Maret tahun 2024, saya melaksanakan uji kinerja atau UKIN di UPT SMP Negeri 01 Boe Maca pada materi surat pribadi dan surat resmi dengan model pembelajaran PJBL di kelas 7. Berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita belajar untuk berdoa. Sebelum kita belajar, pimpin ketua kelas untuk membaca doa. Mari silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam kepada ibu guru. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita sedikit ya, untuk menambah semangat belajar kita pada hari ini. Ya, siap? Tepuk semangat. Kita bertemu lagi dan berjumpa lagi belajar bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita belajar surat pribadi dan surat resmi. Nah, alangkah baiknya untuk belajar hari ini materi kita yang sudah yang telah lalu itu materi tentang teks prosedur, kemudian teks berita. Nah, hari ini kita belajar tentang surat pribadi dan surat resmi. Oke, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menyajikan data, gagasan dan kesan dalam bentuk surat pribadi secara tertulis atau lisan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu tidak apa itu surat pribadi? Ada yang tahu? Ya, lanjut banget. Siapa ya? Mau? Ya, silakan. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Oleh karena itu, bahasa dari surat pribadi bersifat pribadi, santai, mudah dipahami dan komunikatif. Iya, surat pribadi itu surat yang digunakan berkomunikasi secara pribadi. Misal kalian tuh berkirim surat sesama teman, sudah termasuk itu Bu surat pribadi, sudah. Ya, misal Bu aku tinggal di Tanah Padang, aku kirim surat Bu ke kalian.
Ya, jadi kalau surat pribadi itu surat yang ditulis ya secara pribadi yang sifatnya tidak resmi. Kemudian dari sini tentang masalah pribadi. Kemudian surat pribadi itu ditulis seorang individu atau perseorangan untuk orang lain. Ya, yang pastinya bahasa yang digunakan tuh bahasanya yang mudah dipahami. Kemudian tidak yang namanya resmi, itu bahasa atau surat pribadi. Kemudian ada lagi yang namanya surat resmi. Nah, ada yang tahu apa itu surat resmi? Ajukan ya, silakan Faiz. Surat resmi. Surat resmi biasanya juga disebut dengan surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Contoh dari surat dinas adalah surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, nota dinas, dan lain-lain. Terima kasih Pak Is. Iya, surat resmi itu biasanya disebut juga surat dinas. Ya, itu surat resmi itu surat yang sifatnya resmi dan dikirim di suatu instansi. Jadi bahasa yang digunakan itu bahasa resmi, beda dengan bahasa surat pribadi. Ya, untuk lebih jelasnya Ibu jelaskan dulu. Di sini ada yang namanya struktur surat pribadi. Nah, tolong diperhatikan, disimak. Di sini ada banyak perbedaan surat pribadi dengan surat resmi. Yang pertama, struktur surat pribadi memiliki unsur. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua, tujuan surat. Yang ketiga, salam pembuka. Keempat, isi surat. Yang kelima, salam penutup. Serta yang terakhir ada identitas pengirim surat. Itu yang namanya struktur surat pribadi. Ya, kemudian kita lanjut struktur surat resmi. Nah, struktur surat resmi. Yang pertama, struktur surat resmi itu memiliki unsur. Yang pertama, memiliki kepala surat atau nomor surat. Yang kedua, nomor surat. Yang ketiga, tanggal surat. Yang keempat itu lampiran surat. Yang kelima, perihal surat. Yang keenam, alamat surat. Yang ketujuh, salam pembuka. 8, isi surat. 9, penutup surat. 10, identitas pengirim. Dan terakhir, salam penutup. Nah, sudah jelas bedanya banyak ya dengan surat pribadi tadi. Itu yang namanya surat resmi, lebih banyak ketimbang surat pribadi. Ya, kemudian di sini ada lagi contoh surat pribadi. Nah, kalau di sini contoh surat, misalnya kalian ingin mengirim surat kepada siapapun, teman, keluarga. Di sini ada unsur surat pribadi. Yang pertama itu ada yang namanya tempat dan tanggal penulisan surat. Di situ ada Jakarta 09 September 2016. Itu yang namanya tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kemudian tujuan surat itu untuk dituju kepada siapa? Misalnya teman, keluarga. Untuk orang tuaku tercinta di Yogyakarta, itu bagian tujuan surat. Yang ketiga itu salam pembuka. Jadi kalau salam pembuka itu kita sebagai umat beragama atau umat Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau yang non Islam itu salam rindu, salam hormat. Ya, nah kemudian ada yang apakah Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Itu termasuk unsur isi surat. Yang kemudian selanjutnya salam penutup. Jadi kalau sudah mengucapkan Assalamualaikum diakhiri dengan Waalaikumsalam. Kemudian identitas pengirim. Jadi kalau identitas pengirim itu nama.
Ya, kalian mengirim surat, misalnya salam rindu dari saya Pak Is untuk ibu atau ayah yang di desa, gitu ya. Nah, kemudian ini contoh surat resmi. Nah itu, di sini ada contoh surat resmi. Itu ada yang namanya kepala surat, kemudian perihal lampiran kepada surat dengan hormat, isi kan beda, lebih banyak ya ketimbang surat pribadi tadi. Nah jadi materi kita hari ini, kita atau kalian sebagai peserta didik akan membedakan unsur atau struktur surat pribadi dan surat resmi. Nah, ibu tanya lagi, ya, coba sebutkan unsur surat pribadi. Gimana? Satu, tempat dan tinggal penulisan surat. Dua, tujuan surat. Tiga, salam pembuka. Empat, isi surat. Lima, salam penutup. Enam, identitas pengirim surat. Nah, sekarang ibu tanya dulu, apakah Anda pernah baca surat? Ibu tanya dulu. Pernah? Mengirim surat sudah pernah? Pernah? Oh, aku tidak pernah mengirim surat, cuma dapat surat pernah. Itu juga termasuk sudah pernah melihat yang namanya bentuk surat pribadi. Kemudian pernahkah kalian menulis pesan atau surat di selembar kertas? Pernah pasti. Bu, kalau surat izin atau sekolah itu termasuk surat dinas bukan? Termasuk. Ya, tapi sifatnya dia tidak resmi karena dia tidak pakai kepala surat. Kemudian pernah ada kamu menulis surat untuk keluarga, misalnya untuk ibu atau ayah? No, ya bu, karena sekarang ini kan zaman modern, begitu. Telepon ini ibu kasih contoh bentuk surat, ya. Nah, kemudian nanti ada lagi yang namanya struktur surat resmi. Ada yang bisa siapa? Gimana? Surat resmi. Yang pertama apa? Satu, kepala surat atau kop surat. Dua, surat, nomor surat. Tiga, tanggal surat. Empat, lampiran surat. Lima, perihal surat. Enam, alamat surat. Tujuh, salam pembuka. Delapan, isi surat. Sembilan, penutup surat. 10, identitas pengirim. 11, salam penutup. Ya, itu tadi yang namanya struktur surat resmi. Nah, di sini ada yang namanya kaidah kebahasaan daripada surat. Nah, biasanya yang pertama penggunaan bahasa itu bersifat standar atau baku. Kemudian menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga menggunakan pekerja mental. Yang keempat penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat serta penggunaan konjungsi temporal. Ya, itu kaidah kebahasaan surat. Nah, hari ini kita bagi kelompok. Satu kelompok itu orang 5, ya, atau orang 4, tidak apa-apa. Nah, di sini nanti tugas kalian itu mengamati 2 surat. Di suratnya. Nah, kalian membedakan struktur atau unsur yang terdapat pada surat pribadi dengan surat resmi. Kalian bentuk kelompok, satu kelompok itu 4 orang. Silakan membentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok. Di sini membagikan LKPD, kemudian yang siswa tugas kalian mengamati 2 surat yang dibagikan. Kemudian tugas daripada kelompok kalian itu mencekis. Ya, dengarkan petunjuknya. Dibagikan oleh LKPD-nya.
Kalau sudah berkata familinya, Ibu jelaskan dulu cara mengerjakan. Yang pertama, tugas kalian itu membaca, mengamati surat yang ada di layar monitor ya. Satu, yang kuning ini surat resmi. Kemudian yang polos itu surat pribadi, ada di beberapa itu. Nah, tugas kalian itu mencentang dan menilang yang termasuk dan bukan termasuk, atau yang memuat atau yang tidak memuat. Contoh, di situ petunjuk pengerjaan berikut adalah tabel perbedaan surat unsur surat pribadi dan surat dinas. Berilah tanda silang jika tidak memuat unsur surat yang dimaksud dan tanda centang jika memuat unsur surat yang dimaksud. Jadi dicentang itu yang termasuk struktur, yang disilang itu yang bukan termasuk strukturnya. Paham? Silakan kerjakan. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Ya. Ini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Ya, silakan dibuat nama kelompok serta nama misal kelompok 1 kami kelompok kucing, kedua kami kelompok mawar, dibuat ya nama benda, hewan atau tumbuhan. Silakan kerjakan secara berkelompok. Apa nama kelompok? Apabila mengalami kesulitan atau sulit dipahami, mengajukan tangan untuk bertanya. Paham? Kalau paham silakan kerjakan. Kepala surat ada nak? Surat pribadi? Tidak. Ada tidak? Tidak. Nah, kalau ini memiliki semua ada? Ya, tidak. Nah, nomor surat di sini juga. Nah, nomor surat. Nah, ini nomor surat. Nah, ini ada. Ada di silang. Nah, ini centang. Nah, paham kan? Nah, perihal. Ini ada tak? Ada centang. Ini ada tak? Nah, buat dulu kepala surat. Ini sama ini ada tak? Surat pribadi tidak ada. Ini silang. Ini surat dinas ada. Langkah surat ada tak ini? Ada semua tentang. Baiklah, kalau sudah mengerjakan, kita persentase satu orang itu satu orang kelompok untuk maju untuk mempersatukan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 ajukan tangan. Ya, jangan lupa memperkenalkan nama serta checklist. Ayo maju ke sini. Silakan perkenalkan ini dulu. Perkenalkan, nama saya Mika Duyanti dari kelompok 1. Enak kayak Ibu? Nama saya Desiana dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 itu kelompok kucing ini mempersatukan struktur. Ya,
Iya. Kelompok 1 struktur surat pribadi, checklist. Surat, ya, dijelaskan ya, tolong ya, misalnya, ya surat pribadi memiliki struktur kepala surat, ya, kemudian tanggal surat, memiliki surat pribadi memiliki tanggal surat dinas memiliki tanggal surat. Yang kedua, nomor surat, kalau surat pribadi tidak ada, sedangkan surat dinas ada. Ya, kemudian surat perihal, kalau surat pribadi tidak ada, kalau surat dinas ada. Ya, selanjutnya sudah benar, kita akan tepuk tangan itu. Ya, kelompok itu sekarang kelompok 2. Ya, silakan. Bisa nanti disebutkan lah ya, misalnya kepala surat itu dimiliki di surat pribadi dengan surat dinas, tanggal surat dimiliki surat pribadi surat dinas, kalau surat tidak dimiliki surat pribadi tapi dimiliki surat dinas. Paham? Ya, silakan sebutkan nama kelompok dengan nama kalian. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nifatul Harima dari kelompok 2. Aku suka yang tadi aku ceritain. Iya, ini dari kelompok 2. Ya, kelompok 2. Itu dari kelompok 2 ya, dijelaskan lah ya, kelompok 2 struktur unsur surat pribadi dan struktur surat dinas ya. Misalnya kepala surat memiliki kepala surat tidak dimiliki surat pribadi tapi dimiliki surat dinas. Itu saja. Kepala surat tidak dimiliki surat pribadi tapi dimiliki surat dinas. Tanggal surat dimiliki surat pribadi dimiliki surat dinas. Nomor surat tidak dimiliki surat pribadi tapi dimiliki surat dinas. Perihal dimiliki surat pribadi dan tidak dimiliki surat dinas. Lampiran tidak dimiliki surat pribadi tapi dimiliki surat dinas. Alamat surat dimiliki surat pribadi dimiliki surat dinas. Salam pembuka dimiliki surat pribadi dimiliki surat dinas. Pembuka paragraf tidak dimiliki surat pribadi dimiliki surat dinas. Isi surat dimiliki surat dinas dimiliki surat pribadi. Paragraf penutup tidak dimiliki surat pribadi tapi dimiliki surat dinas. Salam penutup dimiliki surat pribadi dimiliki surat dinas. Pengirim surat dimiliki surat pribadi dimiliki surat dinas. Penulisan tidak dimiliki surat pribadi tapi dimiliki surat dinas. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Ya, jadi tepuk tangan anak-anak. Ya, sudah baik, sudah benar, sudah bisa membedakan yang namanya surat pribadi dengan surat resmi. Selanjutnya, kelompok Wais, ya, kelompok 3 ya, ya, buat benar. Wais menyebutkan ini berbicara ya. Ini deh, Wais. Nah, kalau buat kelompok 3 ya, berarti kan ini kelompok 3 yang ingin presentasikan hasilnya. Nah, Anda sudah dimiliki surat pribadi ya. Kemudian juga
Silakan. Baca. Hasil dari kelompok 3. Kalau surat pribadi tidak memiliki, surat dinas memiliki. Tanggal surat pribadi memiliki, surat dinas memiliki. Nomor surat pribadi tidak memiliki, surat dinas memiliki. Lampiran surat pribadi tidak memiliki, surat dinas memiliki. Surat pribadi tidak memiliki, surat dinas memiliki. Kolam pembuka surat pribadi memiliki, surat dinas memiliki. Paragraf surat pribadi memiliki, surat dinas memiliki. Isi surat pribadi memiliki, surat dinas memiliki. Paragraf penutup surat pribadi memiliki, surat dinas memiliki. Kolam penutup surat pribadi tidak memiliki, surat dinas memiliki. Mengirim surat pribadi memiliki, surat dinas memiliki. Tembusan opsional surat pribadi tidak memiliki, surat dinas memiliki. Itulah hasil dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 5. Ayo, kelompok 5. Kameramen. Ya, itulah tadi hasil dari kelompok 5. Nah, presentasi dulu hasilnya. Perkenalkan, dari saya kelompok 5 Kelinci, kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Surat pribadi tidak memiliki, surat dinas memiliki. Tanggal surat pribadi memiliki, surat dinas memiliki. Nomor surat pribadi tidak memiliki, surat dinas memiliki. Lampiran surat pribadi tidak memiliki, surat dinas memiliki. Salam pembuka surat pribadi memiliki, surat dinas memiliki. Pembuka daftar surat dinas tidak memiliki, surat dinas memiliki. Isi surat pribadi memiliki, surat dinas memiliki. Daftar paragraf penutup surat pribadi tidak memiliki, surat dinas memiliki. Kolam penutup surat pribadi memiliki, surat dinas memiliki. Surat pribadi tidak memiliki, surat dinas memiliki. Itulah kami dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Kembali ke posisi semula. Iya. Itulah hasil. Itulah hasil presentasi dari setiap kelompok, membedakan surat pribadi dengan surat resmi. Ibu lihat sudah bisa ya membedakan struktur surat resmi dengan struktur surat pribadi ya. Bertepuk tangan untuk semua kelompok. Hasil yang memuaskan dengan nilai yang baik. Nah, kemudian Ibu, untuk surat pribadi dengan surat resmi kalian sudah bisa membedakan. Seperti Ibu jelaskan sedikit struktur surat. Kalau surat pribadi tidak memiliki kepala surat, sedangkan surat dinas memiliki
Nah, jadi kalau surat pribadi surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi. Jadi mengirim surat kepada keluarga, teman, atau yang namanya orang terdekat, itu surat pribadi. Kemudian surat resmi itu surat biasanya yang digunakan pada instansi, ya instansi atau lembaga kepada perseorangan. Di sini ada contohnya surat. Nah, ini surat pribadi. Sudah bisa kalian membedakan kan unsur dan struktur surat pribadi serta unsur atau struktur surat dinas atau surat resmi. Nah, kita explaining dulu sebelum ini. Jangan lupa tepuk semangat. Itu. Kemudian ada pertanyaan seputar surat pribadi dan surat dinas untuk hari ini? Tidak ya, Ibu? Kalian paham dan bisa membedakan pengertian surat dinas dengan surat pribadi serta bisa membedakan unsur serta struktur surat pribadi dan surat dinas. Nah, untuk materi selanjutnya minggu depan kita belajar tentang unsur kebahasaannya. Kalau hari ini kan strukturnya, minggu depan kita belajar unsur kebahasaan surat. Ya, ada pertanyaan?